Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya pagi hari ini? Baik, Bu. Saya lagi galau, Bu. Kenapa Siski galau, Siski? Putusin, Bu. Gimana ceritanya tuh? Belajar aja lah dulu, Bu. Belajar aja dulu. Nanti mau konseling individual gak? Mau, Bu. Oke. Mirna, gimana kabarnya Mirna? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sekarang duduk dengan rapi ya. Jangan ada yang kakinya mengangkat atau bagaimanapun. Kita akan mulai kelas pada pagi hari ini. Nah, kelihatan sama ibu, ibu sekarang nih teman-temannya pada nggak datang ya? Iya, Bu. Kenapa ya kayak gitu? Mungkin karena lagi hujan lebat juga kan? Gitu. Pada sakit, Bu. Lagi musim-musimnya, Bu. Lagi sakit. Dia banyak ya temannya yang sakit. Banyak, Bu. Iya, Ada kasihan pula ya Bu, teman-temannya. Nanda dia nggak datang karena itu Bu, karena kemarin dia jatuh. Jatuh? Iya. Kok bisa dia jatuh? Itu Bu, karena kepleset. Oh, kepleset gimana dia? Kita lihat. Ya Allah, mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Iya. Ada nggak kemauannya atau inisiatif mau menjenguk gitu kalau teman-temannya yang sakit? Iya Bu, rencananya kami mau jenguk Ada, satu Bu. minggu lagi ya. Nanti mau jemput. Iya. Nah, duduk dengan rapi ya. Sekarang ibu mau absensi dulu gitu biar ibu tahu siapa-siapa aja yang nggak hadir sama nggak hadir absensinya Alfa atau bagaimanapun. Untuk konfirmasinya tolong jelas-jelas ya biar teman-temannya nanti tidak dirugikan gitu. Oke. Nah, baik, ibu akan mulai absensi. Alvin, ada Alvin? Absen Bu. Absen? Iya. Jadi tidak ada kabar ya? Enggak. Iya, Bu. Baik. Dia sering kayak gitu mah Bu, dia malas sekolah. Dia sering Udah. pacaran, Bu. Iya. Udah berapa kali dia nggak masuk pada minggu hari ini atau bulan sekarang? Minggu ini Sering cuma pokoknya, sekali Bu. Iya, dia Bu. masuk, Bu. Cuman sekali masuknya Iya. di pembelajaran, Akhir, Bu. Dia awal nggak datang. maksudnya Jam pelajaran jam terakhir baru jam pelajaran dia terakhir baru datang gitu. Itu tuh berkala dalam setiap hari gitu. Iya, Tiap jam nggak setiap pelajaran. hari juga Bu, kadang seminggu itu 2 kali nggak datang. Nanti Takut. sekretaris kelasnya siapa? Saya, Bu. Siski, Bu. Oh, Siski. Nanti Siski tolong absensi kelasnya, laporkan ke ruang BK nanti biar ibu cek ya gitu. Kayaknya dia butuh ini deh, Bu. Butuh konseling sama ibu. Ya, gitu. Nah, lanjut ya. Ananda, ada Ananda? Dia sakit Bu. Oh, yang kepleset tadi ya? Iya. Oh iya. Dea hadir. Hadir Ibu. Mirna, Hadir Bu. Dolarin, Sakit, Bu. Sakit Bu. sakit. Siski, Hadir, Ibu. Najwa Putri Azhara ada? Alfa deh, Bu. Nggak ada keterangan. Nah, Nada, Hadir, Bu. ada Rahima kan? Iya. Khairunisa ada? Nggak ada, Bu. Sakit, Bu, dia. Sakit. Iya. Tabina ada Tabina? Enggak Bu. Nggak, Absen. Bu. Absen juga. Baik. Nah, untuk anak-anak yang teman-temannya yang absen, yang sakit, tolong konfirmasi lagi kepada mereka gitu, biar jelas-jelas absennya bagaimana. Dan untuk sekretaris, tolong ya sekretaris. Iya, Bu. Nah, sekarang kabarnya kan sudah ditanyakan, ada yang baik, ada Siski yang galau gitu. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan Bismillah. Ya betul. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu bakalan ngasih tahu kepada kalian kalau kenapa sih di sini ada nggak temannya yang suka sekali mencontek? Ada Ada nggak Bu. teman-temannya yang kayak suka mencontek? Itu Mirna siapa itu yang suka mencontek biasanya? Si Alvin Bu. Alvin Iya. suka mencontek, nggak hadir, Iya. banyak sekali ya ternyata gitu. Siski, bagaimana temannya Siski?
Siski pernah mencontek nggak gitu saat ujian atau memberikan contekan? Biasanya memberikan contekan sih, Bu. Nah, di sini kita akan mempelajari Siski. Ternyata perilaku mencontek itu bukan hanya saja kita mencontek ke orang lain, tapi ternyata dengan Siski memberikan contekan kepada teman-teman Siski itu juga termasuk perilaku mencontek. Nah, di sini penasaran nggak gimana sih, apa sih sebenarnya perilaku mencontek itu? Apa sih faktornya? Pada penasaran nggak? Penasaran, Bu. Nah, sayangnya karena kelas kita juga infokusnya tidak baik, kita lagi rusak gitu, dan cuaca juga tidak bagus. Jadi ibu akan menayangkan sebuah video, tapi melalui laptop saja. Jadi semuanya menyimak ya dengan baik gitu, jangan ada yang berisik, duduk dengan tenang. Ibu akan memperlihatkan video. Jadi kepada anak-anak, simak videonya, jangan berisik biar videonya kedengaran. Oke, Bu. Bentar ya, ibu siapkan. Sembari kita menunggu videonya, ada nggak gitu anak-anak ibu semuanya yang kayak sesuatu yang ingin diceritakan gitu? Ada hal yang tidak menyenangkan terjadi di kelas atau bagaimana? Apa ada mata pelajaran yang kayaknya berat sekali bagi kalian itu? Bagaimana Siski keluarnya? Siski ada, Bu. Apa itu Siski? Mata pelajaran apa yang susah? Pelajaran matematika, Bu. Ya, semuanya matematika ya gitu. Emang sesulit itu matematika gitu. Bagaimana gurunya menjelaskan, apakah menjelaskan dengan jelas atau memang bagaimana Siski? Yang pertama itu karena gurunya nggak ramah, Bu. Gak ramah gurunya? Pemarah ya gurunya? Iya, dikit-dikit marah, Bu. Yang kedua juga pelajarannya juga lumayan susah sih, Bu. Susah ya pelajarannya? Nah, di sini kita akan menonton video. Nah, kalangan para pelajar. Tapi sebenarnya apa sih itu menyontek? Teman-teman sekalian, menyontek merupakan perbuatan tidak jujur berupa kegiatan mencontoh, meniru, atau mengutip tulisan serta pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Hayo, siapa nih yang pernah nyontek? Ada beberapa alasan kenapa seseorang melakukan kegiatan menyontek. Yang pertama, karena adanya tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Ini nih, karena terlalu serius untuk mengejar nilai akademis, sampai lupa deh bahwa ada nilai kejujuran juga loh yang harus dikejar. Kemudian yang kedua, adanya keinginan untuk menghindari kegagalan. Karena takut gagal, akhirnya menghalalkan segala cara. Yang ketiga, adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Kadang sih gitu ya, ada temennya nyontek tapi gak ketahuan, jadi akhirnya ikut deh nyontek. Yang keempat, kurang waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Ini nih, kalau sibuk main terus akhirnya lupa kalau besok ada ujian. Yang kelima, tidak adanya sikap yang menentang perilaku menyontek di sekolah. Hayo, siapa yang pernah nyontek tapi dibiarin aja, jadi merasa keenakan deh nyonteknya. Kira-kira ada tidak ya dampak yang ditimbulkan dari perilaku menyontek ini?
Tentu saja ada. Berikut ini merupakan dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku menyontek. Yang pertama, kita akan jadi malas belajar. Siswa yang menyontek menjadikan dirinya malas belajar, lebih suka mengandalkan teman, suka bermain daripada belajar untuk persiapan ujian, dan juga lebih memilih menyontek daripada mempersiapkan ujian. Kemudian, jadi gampang berbohong. Siswa yang menyontek memiliki dampak negatif menjadikan siswa tersebut terbiasa dengan kebohongan, membohongi guru dan hasil pekerjaan yang tidak murni. Siswa juga secara tidak langsung membohongi orang tua. Dan ketiga, menghalalkan segala cara. Siswa menghalalkan segala cara dengan melanggar tata tertib peserta ujian. Dampak negatif lainnya juga, siswa menyontek menghalalkan segala cara dengan memanfaatkan kesempatan saat pengawas lengah. Kemudian, dengan cara yang tidak baik ini, siswa menjadi tidak memperdulikan beberapa guru. Selanjutnya, menular. Siswa yang tidak pernah menyontek bisa ikut-ikutan menyontek loh dalam tindakan menyontek dengan memberikan jawaban kepada temannya. Secara tidak langsung, siswa saling bertukar jawaban dengan siswa yang lain. Kemudian, tidak percaya diri. Siswa yang menyontek jadi tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Siswa yang menyontek tidak percaya diri dan mengakibatkan kecerdasan siswa tidak meningkat. Siswa juga jadi lebih mengandalkan hasil pekerjaan teman dengan mencocokkan jawaban. Kalau tadi kita sudah membahas banyak dampak negatif dari perbuatan menyontek, kira-kira dampak positifnya ada tidak ya? Tidak ada teman-teman. Mendapat nilai yang tinggi dari hasil menyontek dan curang bukanlah suatu hal terpuji dan tidak bisa dibanggakan. Kalau sudah terlanjur suka nyontek, kira-kira ada tidak ya solusi untuk berhenti dari perbuatan tersebut? Tenang teman-teman, masih ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya siswa kita tidak menjadi orang yang kecanduan menyontek. Yang pertama, menjelaskan dampak buruk dari menyontek. Kemudian, memuji hasil usaha terbaik walaupun belum memenuhi standar. Jadi, jangan hanya jadi guru yang selalu menghukum atau mencibir siswa ketika nilainya rendah ya. Yang ketiga, menanamkan nilai kejujuran dalam diri siswa. Nah, nilai kejujuran ini adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap manusia. Yang keempat, berikan siswa banyak latihan menjawab soal. Dan yang kelima, jadilah guru yang tegas. Jangan sampai ketika melihat siswa kita menyontek, kita diam saja. Atau jangan sampai kitalah orang yang memfasilitasi siswa supaya mereka menyontek. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan mengenai perilaku menyontek. Sampai di sini akhirnya kita tahu ya, bahwa menyontek ini bukanlah perilaku yang baik. Tetap lakukan persiapan yang matang, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan ingat, orang bijak tidak menyontek. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dari penyampaian ini mendapatkan manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Nah, setelah penayangan video ini, Ibu bakalan menampilkan PPT juga tentang perilaku mencontek. Tetapi untuk PPT-nya akan Ibu kirimkan kepada grup WA kita sama-sama, di grup kelas kita di WA. Jadi nanti tolong baca di WA ya gitu. Setelah ini Ibu akan membentuk kelompok diskusi. Nah, kepada anak-anak semua, Ibu akan membagi teman kelompoknya atau anak-anak semua mau memilih teman kelompoknya sendiri. Dibagi aja Bu. Ibu bagi sendiri. Nah, kalau Ibu bagi sendiri, jadi Nada sama Siski aja, Mirna dengan Dea. Silakan bentuk teman diskusinya. Di sana Ibu mau anak-anak sekalian akan berdiskusi tentang itu penyebab dan dampak dari perilaku mencontek. Jadi nanti Ibu mau anak-anak semuanya kaitkan dengan satu kasus. Nanti
dikaitkan dengan penyebab dan dampak dari perilaku mencontek itu. Misalnya tadi si Alvin dia mencontek gitu, apa sih penyebab dia mencontek dan apa sih dampak dari Alvin mencontek gitu. Nah nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi sekarang ibu minta mulai dari sekarang bentuk kelompok diskusinya, diskusikan tentang perilaku mencontek. Silakan. Bu, nanti Ya, kita Siski. tampil ke depan, Bu. Untuk itunya sepertinya tidak menampilkan ke depan, tetapi masing-masing dari anggota kelompok akan mengkaitkan contoh kasus gitu. Jadi walaupun nanti sekelompok ya, jawabannya nanti cuma di dalam satu kertas aja nggak apa-apa gitu. Jawabannya satu kelompok aja, jangan satu per orang gitu. Tapi ibu harap anak-anak semuanya dapat memahami contoh yang diberikan dan dikaitkan gitu. Jangan sampai satu orang aja yang kerja dalam kelompoknya. Ya Siski, Nada, dia, Mirna gitu. Pokoknya semuanya harus paham. Nanti ibu pantau ya. Sekarang bentuk kelompok diskusinya. Di sini aja kamu apa, Bu? Ya nggak apa-apa. Mungkin agak misah dikit juga nggak apa-apa. Dan anak-anak mulai ya diskusinya dengan tenang. Diskusikan semuanya, kaitkan contoh kasusnya dengan penyebab dia, bagaimana, kenapa dia bisa mencontek dan bagaimana dampak dari perilaku mencontek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan ada ya yang berdiskusi tapi cerita-cerita, jangan ada yang main HP saja, diskusi dulu gitu. Nanti ada pertanyaan loh gitu. Jangan sampai anak-anak semuanya nanti nggak paham apa yang dimaksud. Cari ya, gitu, berdiskusi ya, bagaimana sih itu perilaku mencontek. Bagaimana Siski dan dia diskusinya? Kenapa ini seperti tidak berdiskusi gitu? Diskusi, Bu. Iya Bu. Mirna, Dea, ada yang main HP ya? Ya Bu. Ya, diskusikan lagi, nanti jelaskan bagaimana contoh kasusnya. Siski, Dengar dari Ibu ya. ayo diskusi ya anak-anak semuanya. Ya Bu. Ya Bu. Nah, agar nanti diskusinya tidak bertele-tele, untuk itu ibu kasih waktu 5 menit lagi untuk berdiskusi. Setelah itu kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Jangan sampai tidak ada yang nggak bisa menjawab ya. Ya Bu. Ya, Bu.
minat Bu. Kenapa ada yang ngobrol dengan kelompok lain anak-anak? Mirna, Iya, Bu. bicara aja dengan Dea ya, jangan sampai ke Siski juga. Siski, tolong jaga jaraknya. Kan jaga jaraknya. Siski, Bu. Sudah, Bu. Mepet. Apa sih lo Mirna? Tetap kondusif ya anak-anak semuanya. Mirna duluan Bu. Jaga ketenangannya. Dah Siski. Maaf Bu. Nah, ini bentar lagi 4 menit lagi, 3 menit lagi ya. Iya, Bu. Bu, habis ini kita pulang Bu. Tengok dulu Siski. Siski habis ini belajar apa lagi? Udah nggak ada mata pelajaran lagi Bu. Tidak ada mata pelajaran lagi. Ekstrakurikuler sih Bu. Siski ikut ekstrakurikuler apa? Basket Bu. Basket. Habis ini ada jadwalnya? Enggak Bu, soalnya bapaknya nggak datang. Nggak datang juga. Siski sama Nada udah selesai diskusinya. Sudah. Udah. Mirna dengan dia gimana? Sudah, Bu. Benar-benar sudah nih. Iya, Bu. Ini nanti ibu cek ya dengan bertanya. Kalau nggak ada yang nanti kita hukum, kita adakan ice breaking. Kita Iya, hukum Bu. ya sama-sama ya. Nah di sini ibu mau kelompok siapa dulu ya yang mau ada dulu yang mau menjelaskan nggak Siski, Bu. contoh kasusnya dan kaitannya gimana? Ada Siski, bagaimana Siski? Nah, ada Bu. Yaudah Siski duluan, ayo. Ya, di sini Siski mengambil satu contoh kasus, akan Siski bacakan ya Bu. Oke. Seorang siswa bernama Nana sering mencontek saat ulangan karena merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya dan takut mendapatkan nilai yang jelek. Ia terbiasa menyalin jawaban dari temannya tanpa belajar terlebih dahulu. Di sini Siski analisis penyebabnya ya Bu. Yang pertama yaitu Nana kurang percaya diri dan merasa tidak mampu. Yang kedua, ia takut mengecewakan orang tua jika nilainya buruk. Dan yang ketiga, tidak memiliki kebiasaan belajar yang baik. Dampaknya mungkin karena Nana belajarnya karena Nana ini nggak benar-benar memahami Bu materi pembelajarannya. Yang kedua, ia menjadi bergantung kepada orang lain dan dia sulit untuk mandiri Bu. Selanjutnya, nilai yang ia dapat itu tidak mencerminkan kemampuan aslinya. Dan yang terakhir, dalam jangka panjang kebiasaan ini bisa menurunkan motivasi belajar dan membentuk karakter yang tidak jujur Bu. Itu dari kasus yang Siski ambil. Wah, betul sekali tuh Siski. Jadi, apa sih pembelajaran yang dapat Siski dapatkan setelah mengkaitkan dengan contoh kasus tersebut? Pembelajarannya Bu. Ya, Pembelajaran yang Siski ambil, kita harus lebih bisa mandiri dalam belajar. Contohnya kita ngerjain tugas sendiri, karena kalau kita ngerjain sendiri, kalau kita pahami sendiri itu untungnya buat kita. Jadi kita nggak akan bergantung sama orang lain. Itu sih Bu. nah bagus sekali Siski. Nah, sekarang dia deh, bisa nggak dia menjelaskan gitu hasil diskusinya dengan kelompok tadi? Soalnya ibu lihat tadi Mirna dengan dia main HP aja. Nanti ibu bakal minta ya penjelasannya pada masing-masing anak-anak ya. Iya, Bu. Oke dia, ayo dia, bisa nggak? Bisa, Ibu. Nah, Baik, kalau bisa, ayo jelaskan lagi. Contoh kasus dari yang kami dapati yaitu seorang siswa SMA bernama Andi kedapatan menyontek saat ujian akhir semester matematika. Ia menulis rumus-rumus dan jawaban di kertas kecil yang disembunyikan di balik lengan bajunya. Kemudian guru tersebut mengawasi ujian dan memergokinya. Lalu si Andi ini dikeluarkan dari ruangan ujiannya.
Penyebabnya itu yang pertama tekanan akademiknya. Seperti ini Andi merasa harus mendapatkan nilai tinggi agar ia ini bisa masuk ke universitas favorit yang diingininya. Kemudian kurang percaya diri, ia tidak mampu menyelesaikan soal-soal ujian tersebut. Kemudian dampaknya itu kehilangan kepercayaan guru. Kemudian ada menghambat proses belajarnya, karena kenapa dia menghambat proses belajarnya? Karena si Andi ini tidak benar-benar memahami materi pembelajaran yang ia pelajari. Kemudian sanksi akademiknya dari dampak dia menyontek itu, Andi mendapat nilai 0 dan harus mengikuti ujian remedial. Nah, bagus juga dari kelompok Mirna dan Dea dari contoh kasusnya. Betul tuh. Bagi siswa-siswa yang mencontek itu saat ujian, jangan kalian sangka guru tidak tahu bahwa kalian itu mencontek baik dengan cara apapun. Baik itu pakai jimat seperti yang dia katakan tadi, atau berdiskusi saat ujian, itu adalah makanan sehari-hari guru. Jadi guru itu tahu gitu di mana aja kalian, bagaimana cara mencontek kalian saat kalian mencontek. Jadi itu juga dapat penilaiannya, dampaknya itu juga penilaian etika. Sikap nanti juga kena, soalnya mencontek itu adalah perilaku yang tidak baik. Tadi bagaimana sih perilaku mencontek itu? Adalah perilaku yang tidak baik, tidak jujur. Nah, jadi kita harus jadi anak yang jujur. Bu, mau nanya Bu. Ya, Siski. Nah, misalnya seperti tadi kan Bu, yang seperti kasus Siski tadi, si Nana tuh udah terbiasa mencontek. Jadi bagaimana cara si Nana ini untuk belajar untuk secara mandiri, karena dia kan udah ketergantungan sama teman. Jadi mungkin dia akan kesulitan gitu Bu. Jadi gimana cara mengatasi masalah tersebut Bu? Nah, tentunya si Nana akan diajarkan yang pertama itu tuh Nana harus bisa belajar mandiri, sedangkan dia sudah bergantung kan dengan temannya gitu. Nah, bisa yang pertama kita berikan ke Nana itu pemahaman bahwa bergantung kepada orang itu tidak melulu baik. Nah, di sana Nana akan diajarkan bagaimana cara mandiri untuk menjawab soal ujian gitu. Yang pertama tentu kita berikan pembekalan. Yang pertama, awal langkah pertamanya itu begini gitu. Kita ajarkan Nana bagaimana sih dampak perilaku mencontek, apa sih perilaku mencontek, apakah perilaku mencontek itu baik gitu. Nah, untuk meningkatkan rasa percaya diri Nana, tentunya kita sebagai guru dan anak-anak ibu sebagai temannya si Nana gitu. Dan Siski sebagai temannya Nana, nanti tentunya Siski akan selalu memberikan afirmasi positif kepada Nana agar Nana bisa percaya diri dengan jawabannya sendiri gitu. Nah, di sana peran teman-temannya juga penting gitu. Mungkin dalam diskusi kelompok bisa dipercayakan kepada Nana mungkin untuk membuat makalah atau jadi moderator untuk presentasi gitu, atau untuk jadi penanggung jawab diskusi gitu. Nah, dari sana langkah pertama itu tuh berikan kepercayaan agar dia percaya diri. Nah, begini Siski, orang yang tidak percaya diri itu dia tuh terlahir jadi tidak percaya diri karena tidak ada mendapat kepercayaan gitu. Jadi kita berikan kepercayaan kepada anak tersebut atau teman kita gitu agar dia bisa percaya diri. Karena kepercayaan yang anak-anak berikan, kepercayaan yang ibu berikan kepada anak-anak juga gitu, itu tuh bisa menjadi motivasi anak-anak ibu sendiri dan teman-teman anak-anak ibu sendiri itu tuh sebagai wah, ini nih Nana awalnya tidak percaya diri, lalu Siski berikan kepercayaan kepada Nana gitu. Nana, kamu bisa kok bikinnya sendiri gitu, kamu bisa kok gitu. Pasti Nana mikir, oh Siski aja percaya nih sama kinerja aku, kayaknya aku bakalan bisa juga deh gitu untuk membuat ini sendiri gitu dengan kemampuan aku sendiri. Nah, dari kepercayaan kita berikan, itu cara pertama agar Nana
bisa percaya diri. Nah, ada lagi nggak yang ingin mempertanyakan? Nah, dia tadi bilang kan kalau si Andi itu mengalami tekanan akademik. Nah, ibu bertanya lagi, tekanan akademiknya ini dari pihak sekolahnya atau dari pihak orang tuanya? Kayaknya dari diri dia sendiri, Bu. Dia mau masuk universitas kan, Bu. Dia harus mencapai nilai yang tinggi. Oh, begitu. Berarti Andi ini ingin mendapatkan nilai yang tinggi karena dia ingin masuk universitas ya. Sebenarnya keinginan masuk universitas itu bagus. Universitas yang terbaik itu bagus itu. Tapi cara Andi tidak akan pernah dibenarkan karena dia mencontek gitu. Nah, untuk ibu mengingatkan kepada anak-anak ibu sendiri gitu. Untuk universitas terbaik itu rezeki anak-anak ibu sendiri gitu. Bisa jadi nanti anak yang nomor 1 di kelas gitu, bisa jadi nanti dia nggak bakalan lulus di ITB gitu. Mungkin juga anak yang kelihatan kayak ya nilainya nggak bagus lah gitu, karena dia nggak mencontek atau bagaimanapun itu hasil usaha dia sendiri. Ternyata nanti dia lolos gitu di ITB atau UI gitu, kedokteran UI gitu, mana tahu kan gitu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan mencontek maupun tidak mencontek belum tentu itu menjadi bagaimana ya, itu belum tentu nanti itu menjadi menentukan anak-anak, wah nanti nilai saya bagus nih, saya bakalan masuk universitas terbaik nih. Belum tentu ya anak-anak semuanya. Ingat, karena perilaku mencontek itu tidak adalah hal yang tidak baik, itu adalah perilaku yang buruk, harus dijauhkan dan tidak boleh dilakukan. Karena kejujuran itu adalah sesuatu hal yang langka. Jadi mau nggak anak semuanya menjadi orang-orang yang langka? Mau kan gitu. Jadi kita harus menanamkan kejujuran dari dini. Nggak ada lagi yang selanjutnya nggak ada lagi yang akan mencontek atau memberikan contekan. Nah, di sini ibu akan membagikan lembaran itu. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi nggak perihal perilaku mencontek sebelum ibu bakalan memberikan soal latihan kepada anak-anak semuanya yang itu akan dikerjakan di rumah untuk nanti dikumpulin di minggu depan saat ibu masuk lagi gitu. Nah, di sini adakah yang mau bertanya atau bagaimana sih Bu cara menghindari perilaku mencontek gitu, atau apa sih Bu dampaknya gitu? Masih ada nggak yang kurang jelas dari video yang ibu itu kan gitu? Ibu harap masih ada ya pertanyaan gitu. Oke, Siski, apa pertanyaan Siski? Pertanyaan Siski, ini misalnya Siski sering ngasih contekan ke Dea kan Bu? Ya. Saat itu Siski udah nggak mau lagi ngasih contekan ke Dea karena Siski mau dia tuh belajar untuk mandiri Bu. Terus Dea jadi nggak suka sama Siski karena Siski nggak mau ngasih contekan lagi ke Dea Bu. Jadi kami tidak membangun komunikasi yang baik lagi Bu. Itu solusinya bagaimana? Nah, kalau untuk begitu sebenarnya penyebab orang yang memberikan contekan pasti begitu. Nah, jadi nanti takut kan temannya nggak mau temenan lagi sama kita gitu. Terus nanti nggak sapaan lagi gitu. Nah, di sana si Dea mungkin si Dea kan gitu, janganlah si Dea gitu, si A gitu yang sering mencontek kepada si B, harus kita berikan pemahaman juga tentang perilaku mencontek itu tidak baik gitu. Nah, di sana solusinya gitu, si B ini harus menekankan kepada teman-temannya kepercayaan diri tersebut. Kamu bisa kok gitu, kamu bisa kok gitu. Dan juga gitu, belum tentu jawaban si B adalah jawaban yang benar. Mana tahu jawaban dari si A yang mencontek ke si B ternyata itu adalah jawaban yang benar. Nah, dari sana itu kita
kita itu tuh berikan kepercayaan kepada si A, mana tahu jawaban kamu lebih benar daripada jawaban aku gitu. Nah, jadi di sana tuh dia bakalan terpengaruh tuh, oh iya juga ya gitu. Nah, nanti dia bakalan percaya diri dengan jawabannya sendiri gitu. Nah, dari sana nanti si A bakalan percaya dengan jawabannya sendiri gitu. Dan untuk membangun komunikasi yang baik, ya berikan pemahaman kepada teman Siski sendiri. Bagaimana Siski? Berikan pemahaman kepada teman Siski sendiri bahwa dia tuh harus percaya diri dengan jawabannya sendiri gitu. Dan tentunya nanti kalau Siski mulai belajar untuk ujian malamnya, Siski juga bisa ngajak dia untuk belajar bersama gitu. Berikan juga bantuan gitu. Kadang kan teman-teman kita kan nggak sama seperti kita gitu. Kadang teman-teman kita cara nangkap, cara belajarnya beda gitu. Mungkin dia bakalan nangkap kalau Siski nanti menjelaskan ke dia gitu. Nah, mungkin Siski bisa membantu dia gitu selanjutnya untuk pemahaman pembelajaran sebelum ujian gitu, agar nanti tidak ada kemungkinan untuk dia tidak tahu akan jawaban yang akan diberikan pada soal ujian gitu, malah tidak terjadi perilaku contek. Nah, di sana bisa tuh kita bantu teman-temannya. Dan untuk teman-teman atau untuk anak-anak yang juga mungkin nggak paham tentang pembelajaran, minta tolong dengan temannya gitu. Ada nggak? Aku ibunya udah banyak sekali nih menjelaskan gitu. Menjelaskan ini gitu, ternyata aku juga nggak paham nih. Kamu bisa nggak menjelasinnya dengan cara yang sederhana? Mungkin Mirna, Siski, Nada, Dea gitu bisa menjelaskan ke teman-temannya dengan cara yang ringkas gitu. Karena guru pasti mungkin pakai bahasa yang lebih yang agak sulit mungkin dimengerti oleh anak-anak. Nah, untuk kedepannya bisa Siski, Nada, Dea, dan Mirna memberikan penjelasan juga, bantu teman-temannya gitu. Atau bikin setelah pembelajaran kata Siski sekarang nih nggak ada lagi nih kelas gitu. Selanjutnya ibu mau menyarankan kalau tidak ada kelas ya gitu setelah ini gitu, bikin aja kelompok belajar gitu sekitar 30 menit atau 1 jam, itu udah cukup tuh, itu udah cukup review kembali apa sih yang ibu jelaskan tadi itu gitu, bagaimana sih cara menerapkannya dengan baik gitu. Nah, itu sih langkah pertamanya, berikan kepercayaan, terus membantu teman dalam menjelaskan materi lagi jika dia tidak paham, dan jangan lupa juga kalau kita tidak paham minta tolong ke temannya. Nggak mungkin kan temannya nanti mau nggak paham ya itunya, nggak ada tuh gitu, nggak mungkin nanti tuh. Mungkin ada nanti kan paham itu materinya, sedangkan nanti Mirna enggak gitu. Nggak mungkin ada yang nanya Mirna nggak paham ya gitu pembelajarannya gitu, biar aku yang jelasin, tidak bakalan ya Mirna gitu. Kalau Mirna nggak paham, Mirna yang nanya ke Dea, bisa nggak kamu menjelaskan yang tadi itu gitu. Jangan diam aja kalau nggak paham gitu, karena memang biasanya anak-anak tidak paham akan pembelajaran itu karena takut bertanya. Kadang kan guru juga ada yang kayak takut gitu anak-anaknya gitu, tampangnya sangar gitu, biasanya galak di kelas itu. Kalau kayak gitu solusinya minta pemahaman atau minta diajari dengan temannya sendiri. Bagaimana anak-anak semuanya sudah paham kan bagaimana cara menghindari perilaku pencontek? Bagaimana langkah awalnya? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, karena jam kita juga sudah terlalu lama ya Ibu di sini gitu, karena jamnya udah hampir habis juga gitu. Nah, sekarang Ibu akan membacakan PR kita untuk dikumpulkan minggu depan dan akan Ibu minta minggu depan. Nanti setelah sebelum Ibu masuk, Ibu harap lembar jawabannya sudah berada di meja ini ya. Nah, nggak ada lagi Ibu yang minta-minta nanti itu. Dengar kan, Mirna? Bu. Ada ya? Paham kan ya? Nah, sekarang buka bukunya gitu, catat, atau mau catat di HP juga boleh atau catat di laptop juga boleh. Akan Ibu bacakan ya.
Nah, nanti di atas itu tuh buat nama, kelas, hari dan tanggal pembuatan. Nah, soal pertama, jelaskan pengertian perilaku mencontek. Yang kedua, uraikanlah 5 bentuk perilaku mencontek. Yang ketiga, uraikanlah 5 faktor penyebab perilaku mencontek. Analisislah 5 dampak negatif dari perilaku mencontek. Dia ada dicatatkan ya, jangan sampai nanti ya. Itu ada juga Siski. Sudah, Bu. Ada, Bu. Nah, yang ini soal nomor berapa lagi? 5. Nah, nomor 5. Yang Udah, kelima, segitu aja lah, Bu. Banyak Eh, kali, Bu. banyak. nggak banyak ini kan 5, nggak mungkin kan, soalnya cuma 4. Harus itulah, harus pas lah kayak 5. Siski suka 4, Bu. Mau 5 atau 10? 4. Mau 5 atau 10? 4. Udah 10 aja ya. Tidak. 10 ya. 5. Oh, yaudah 5. Jelaskan. Nggak ada Siski. Jelaskan 3 cara menghindari perilaku mencontek. Nah, itu kan soalnya nggak sulit gitu. Dan ibu tunggu ya, ingat, jangan ada ibu yang minta lagi lembar jawabannya seperti minggu kemarin. Nggak ada, terus kabarkan kepada teman-temannya yang nggak datang, kirimkan ke grup PR-nya ya. Oke, baik, Bu. Baik, Bu. Ibu tunggu 15 lembar jawabannya di sini. Nanti jika tidak ada yang mengumpulkan, tolong beritahu kepada teman-temannya. Nanti akan ada hukuman yang menunggu. Oke, Bu. Nah, sekarang apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah, Bu. Cukup. Apakah sudah cukup? Sudah, Bu. Ini kebanyakan banget nih, pulang cepat-cepat ya. Iya, Bu. Lapar. Lapar, ada yang nggak makan ya? Ada, Bu. Bu, Siski asam lambung, Bu. Asam lambung Siski. Karena pikiran, Bu. Pikiran Kan galau apa? nih, Bu. Kan galau, Bu. Kan galau. Kan galau. Ibu kapan ada jadwal kosong? Siski mau konsulin. Habis ini ibu ada jadwal kosong. Hari ini Siski nggak bisa. Nah, hari ini Siski yang nggak bisa. Iya, soalnya Siski ada janji, Bu. Ada janji. Boleh temennya beta satu lagi, Bu. Iya, Bu. Mati satu tumbuh 1000. Ajaran sesat, Bu. Siski. Nah, untuk selanjutnya kepada anak-anak sekalian gitu, ibu harap kedepannya semuanya lagi yang aktif gitu. Aktif gitu dalam pembelajaran, aktif bertanya, aktif dalam menjawab, aktif dalam menanggapi. Nah, begitu. Karena jadwal ibu itu Siski bisa dilihat ya gitu di depan pintu ruangan BK itu tuh di lantai 3. Bisa Siski lihat ya nanti ya gitu. Nanti banyak juga Maaf, tuh- Bu. ya. Bukannya sekolah kita cuma lantai 2 ya, Bu? Lantai 3 Siski. Oh, ada, Bu. Siski ada, belum. ada. Maaf, Bu, kan Siski siswa baru jadi enggak. Oh, Siski siswa baru. Ya kepada teman-temannya tolong ya Siski untuk itu. Nanti lalu aja sana. Iya, kita mundur bareng. Ya, Ibu nanti tahu kita- nggak Siski pindah dari mana? Oh iya, Siski pindah dari mana Siski? Pindah dari Pekanbaru. Soalnya kan minggu depan kan minggu pertama ibu juga masuk gitu di kelas ini gitu. Ibu nyangkanya semuanya emang murid itu murid dari lama kan gitu, karena di
tingkat ini juga ibu pertama kali masuk gitu. Iya, Bu. Siski pindahan ya gitu. Berarti Siski lanjut kelas 10-nya dulu gimana? Di Pekanbaru, Bu. Iya. Kelas 7-nya dulu di mana? Kelas 7 dulu di ini, Bu, di SMP 2. Dekat Bundaran HI, Bu. Oh, Bundaran HI. Terus kenapa Siski pindah di sini? Karena ngikut orang tua pindah tugas, Bu. Oh, pindah tugas ya orang tuanya di sini. Bagaimana kenyamanannya Siski, nyaman kan di sini gitu? Nyaman, aku kan teman sama Mirna. Iya, aku yang ditanya. Mina kayak gitu, Bu. Tapi aku nyaman sih, Bu, karena lingkungannya terbuka, menerima Siski dengan baik, dan juga Mirna juga baik. Tepuk tangan dulu. Yeay. Untuk jadwal konseling individual bisa Siski lihat di lantai 3 itu tuh di jendela juga ada tuh gitu. Mungkin kalau mau konseling kelompok juga boleh sama teman-temannya gitu. Kalau ada masalah apapun percaya aja sama guru BK-nya sendiri gitu. Karena kita kan juga belajar gitu di sini. Dan ibu pengen sekali tahu apa sih gitu kendala sama anak-anak ibu sendiri gitu. Jangan sungkan, jangan ragu gitu. Baiklah, untuk mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih ya kepada anak-anak semuanya. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga, Ibu. Terima kasih Sama-sama. juga. Terima kasih, Ibu. Nah, setelah ini kan nggak ada kelas lagi. Iya, Bu. Tadi juga pada nggak makan dulu ya. Nanti Iya, tuh Bu. nyampe setelah ini kan, pulang ke rumah masing-masing istirahat. Ya, Bu. Bagi ada yang ekstrakurikulernya ada jadwal nanti, jangan lupa ya ikuti ekstrakurikulernya. Itu nanti adalah hal yang bermanfaat bagi anak-anak ibu sendiri gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah. Selamat pulang ya anak-anak semuanya, ibu duluan. Iya,